Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita meneruskan kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita berada di bab tentang al-islahu bainan nas. Membuat islah. Islah itu memperbaiki hubungan bainan nas, antara sesama manusia. Islah bainan nas. Kemarin kita sudah satu hadis pertama sudah, yang tempo hari diawali oleh ayat Quran, kemudian satu hadis pertamanya sudah. Kita insyaallah malam ini masuk ke hadis kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid radhiyallahu anha qalat. Hadis ini dari sahabat wanita namanya Ummu Kulsum binti Uqbah. Uqbah putra Abi Mu'ayyid. Jadi yang meriwayatkan bukan Uqbahnya tapi Ummu Kulsumnya, wanita radhiyallahu anha qalat. Beliau mengatakan begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku telah mendengar, Rasulullah, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, laisal kadzabu, tidaklah berdusta, tidak termasuk berdusta, alladzi yuslihu, orang yang membuat atau yang memperbaiki hubungan bainan nas, antar manusia. Jadi dalam upaya mendamaikan orang yang berselisih misalnya, lalu dalam upaya mendamaikan itu ada unsur kebohongan dikit gitu ya. Tujuannya supaya akur. Ternyata itu tidak dihukumi bohong. Artinya itu bohong yang diizinkan dalam rangka mendamaikan orang dengan orang yang sedang berselisih. Ya, ada kata-kata bohong. Misalnya si A bermusuhan dengan B berbulan-bulan kagak akur-akur. Entah apa sebabnya. Lalu ada orang mau berusaha mendamaikan. Misalnya ke si A dia bilang, Bapak A,
Itu Bapak B itu orangnya baik loh, kayaknya pingin baikan sama Bapak gitu misalnya. Padahal belum tentu dia mengungkapkan itu. Ke si B begitu juga. Ya, dia itu pingin baikan sama Bapak ini. Oh gitu ya. Nah, dengan cara ngomong tambahan, ditambahin gitu. Omongannya itu bohong sebagian. Nah, tapi tujuannya supaya damai. Ternyata bohong seperti itu dianggap bukan bohong. Jadi boleh, tujuannya mendamaikan orang dengan orang. Ini sabda Rasul ya. Fayamni khairan aw yaqulu khairan. Apakah dia berusaha sesuatu, melakukan sesuatu yang baik atau berkata sesuatu yang baik. Jadi upaya seperti itu, andai kata ada unsur kebohongan di dalam upaya mendamaikan itu, maka bohongnya yang tujuannya untuk mendamaikan itu termasuk bohong yang diizinkan. Maka kata Rasul, laisal kadzab, orang begitu tidak dimasukkan ke golongan orang yang suka berdusta. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim dengan susunan kalimat yang sama. Wa fi riwayatin Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, ziyadatu qalat, ada tambahannya. Jadi tadi Bukhari Muslim persis begitu. Tapi di Imam Muslim ada tambahannya. Qalat, beliau Ummu Kulsum mengatakan, walam asma'u yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salasin. Nah, ini dalam riwayat Muslim itu ada tambahan ini. Walam asma'u, tidak aku mendengarnya, yurakhisu rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Ya. Fi syai'in, dalam sesuatu, mimma yaqulun nas, dari apa yang diomongkan oleh seseorang, illa fi salasin, kecuali pada 3 keadaan. Jadi maksudnya bohong itu bohong itu diberi rukhsah, diberi keringanan, diberi dispensasi, mau bohong dimaafkan, dibolehkan dalam 3 keadaan. Ya. Ini di hadis Muslim. Takni yaitu yang pertama taknil haroba, di dalam upaya perang. Dalam perang itu bohong itu boleh ternyata. Ya. Bohong itu untuk mengecoh musuh, pakai bohong dikit. Nah, ternyata bohongnya boleh itu. Biasanya kalau perang itu kan kita bawa pasukan sedikit. Tapi supaya musuhnya gentar, diberitakannya, wah tentara kami itu sekian, padahal enggak sejumlah itu. Kan bohong itu. Tujuannya supaya musuhnya gentar. Itu bohong itu dibolehkan. Ya, jadi diizinkan karena tujuannya sedang perang itu memang harus menang, diusahakan menang. Kalau dari kebohongan itu diharapkan bisa jadi menang, dibolehkan. Itu dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh perbuatan yang bohong, perbuatan tapi bohong untuk menipu musuh, dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid nih. Ketika perang Tabuk, pasukan Rasul kedodoran, Pak. 3 tokoh wafat, gugur. Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abdullah bin Rawahah, satu lagi siapa lupa saya. Itu meninggal. Itu panglimanya, 3 panglima itu ketika perang dengan Romawi itu gugur, Pak. Pasukan Rasul kedodoran. Tidak cukup tentara untuk melawan pasukan Romawi waktu itu. Maka pimpinan diambil alih oleh Khalid bin Walid.
yang belum lama masuk Islam, tapi dia jago perang. Dan konon sejarah hidup beliau itu adalah dia adalah prajurit atau tentara yang kalau perang tidak pernah kalah. Itu Khalid bin Walid. Dari zaman Rasul begitu masuk Islam, lalu zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Sayyidina Umar. Menang terus kalau dia maju. Tapi riwayatnya tuh agak lucu. Ternyata diturunkan pangkatnya oleh Umar bin Khattab dari panglima menjadi tentara biasa. Itu Khalid bin Walid. Tetapi dia nerima, nggak protes. Nah, belakangan dicari alasannya kenapa nih khalifah ini. Dia nurut. Saya kan perang karena Allah, bukan karena khalifah. Kalau memang khalifah saya suruh turun pangkat jadi tentara biasa, ya siap tentara biasa. Padahal dia selalu jadi pemimpin panglima perang. Itu Walid. Jadi itu contoh tentara yang ikhlas, tulus ikhlas dalam berjuang ya. Nah, cerita pada zaman Rasulullah dalam perang Tabuk ini sudah kedoran. Pasukan Rasul itu tidak cukup untuk melawan pasukan Romawi. Maka bikin taktik, ngebohong sebetulnya bikin taktiknya itu. Perangnya oleh Sayyidina Abu diundur, diulur-ulur, tidak benturan langsung, diulur-ulur perangnya sampai maghrib sampai malam. Sengaja itu. Jadi diulur-ulur, tidak langsung tempur gitu, diulur-ulur. Ini strateginya Sayyidina Khalid bin Walid karena 3 panglima sudah gugur. Jadi sudah kedodoran sebenarnya, cenderung kalah sebetulnya waktu itu. Nah, setelah masuk malam, atur strategi. Ini atur strategi bohong nih. Apa itu? Instruksikan kepada tentara, kita sekarang harus menyebar. Jangan ngumpul satu tempat, nyebar jadi beberapa pos. Setiap pos pasang api unggun. Lalu bikin suara teriak-teriak yang keras. Ini perang kan malam kan nggak diterusin perang itu. Musuh di sana, kita di sini. Bikin beberapa pos, pasang api unggun, lalu bikin suara bising. Untuk apa? Untuk ngebohongin seolah-olah umat Islam datang bantuan baru. Bantuan tentara baru. Yang tadi siang kelihatannya sudah sedikit, oleh musuh kelihatannya sedikit, dengan dibikin pos yang bersebaran dengan api unggun, dilihat oleh jauh, waduh, tentara muslim ini rupanya sudah ditambah banyak, apalagi tambah dengan suara yang bising, yang ramai gitu. Itu strategi bohong. Benar saja pasukan Romawi ngeri itu, waduh, kemarin aja baru sedikit kita hampir kewalahan nih. Dia bilang, sekarang sudah ditambah lagi. Nah, konon hanya dengan cara itu, mereka atur siasat, mundur mereka. Nggak bisa kita melawan sekarang, sebab pasukan Islam itu sekarang sudah ditambah lagi beberapa, beberapa batalion lagi mungkin ibarat sekarang. Nah, itu kan perbuatan bohong sebetulnya. Nipu musuh. Dalam perang tidak apa-apa. Karena perang itu memang tujuannya, targetnya menang. Dengan cara pun bohong. Itu adalah izin berbohong ya untuk kepentingan perang fisabilillah. Maka dikatakan taknil harab itu dibolehkan. Yang kedua, wal islaha bainan nas. Nah, yaitu membuat upaya mendamaikan sesama manusia yang bertengkar atau berselisih. Tadi saya sudah katakan. Jadi ditambahin dikit-dikit ngomong bohong, tapi tujuannya supaya yang berselisih itu damai, akur. Misalnya dengan dipuji-pujinya bahwa orang itu baik, ini padahal mungkin belum baik sih sebetulnya. Tapi dengan kata-kata seperti itu muncul kemauan untuk berdamai. Jadi diselipkan kata-kata bohong untuk kepentingan itu oleh agama dibolehkan. 2 ya. Ketiga, wa haditsar rajuli imra'atahu wa haditsal mar'ati zaujaha. Nah, ini ketiga.
Ternyata bohong itu ada bohongnya, 3 macam bohong boleh ya. Bohongnya omongan suami kepada istrinya supaya istrinya senang. Wa haditsal mar'ati, dan bohongnya omongan istri zaujaha kepada suaminya. Tujuannya supaya suaminya senang. Boleh ternyata, Pak. Tapi jangan disalahgunakan ya. Mentang-mentang boleh, nanti disalahgunakan, bohong melulu sama istri itu. Ya, ini bohong tujuannya baik, bukan bohong tujuannya nipu, Pak. Misalnya pulang Jumatan nih, pulang Jumatan. Mulai musim panas itu kan enak kalau makan tuh ya. Enak makan. Ternyata istri nyiapin tuh. Ada nasi, ada sayur asem, ya, ada telur asin. Nah, enak kan? Pulang Jumatan itu makan. Ternyata sayur asemnya asem banget. Keaseman. Tapi karena ingin menyenangkan istri, bilangnya, waduh, sayur asemnya enak banget nih mah. Kata suami ke istrinya. Padahal mah itu asin, asem, nggak enak. Tapi ingin menyenangkan istri, lalu ngomongnya, waduh, sayur asemnya enak banget mah nih. Nambah jadi makannya. Padahal mah itu nggak enak. Bohong kan? Tapi untuk menyenangkan istri, itu ternyata bohong seperti itu diizinkan, Pak. Atau kata suaminya itu, ya, sore-sore habis asar jalan-jalan ke stadion. Ada stadion di sini ya. Jalan-jalan itu, jalan stadion ya. Lalu kata suaminya dilirik, istriku paling cakep sedunia. Malum lah sore-sore habis mandi sore-sore kan pakai baju olahraga misalnya gitu ya. Lalu jalan muter-muter di stadion mini itu. Diliriklah istrinya itu, mama paling cakep sedunia nih, tumben nih dandannya pakai apa nih. Misalnya, kan ngomong cakep sedunia itu kan nggak mungkin. Tapi berarti bohong ya. Tapi istri seneng dibilang begitu. Boleh. Istri ke suami juga boleh. Waduh, papa, kayak masih perjaka aja ya bapak ya. Kuat nih. Padahal sudah 72 tahun nih. Misalnya, kata istri begitu. Seneng tuh bapaknya itu, suaminya itu. Nggak apa-apa bohong-bohong begitu dikit. Ternyata bohong seperti itu boleh, Pak. Untuk menyenangkan. Jadi suami menyenangkan istri itu dibolehkan, Pak. Jadi tujuannya itu supaya apa? Tidak ada unsur kerugian apa-apa dari bohong itu, Pak. Ya, justru ada manfaat dari kebohongan itu. Tapi kalau lihat hadis ini cuma 3 macam, Pak. Yang lain mah nggak boleh bohong itu. Dalam hal-hal lain nggak boleh ini. Hadis Muslim cuma menyebutkan 3 tuh yang tadi itu. Yang lain mah nggak boleh. Jangan kejauhan lah contohnya. Takut ngerempet kemana-mana nanti piring contoh yang mana. Itu ya, saya kira singkat begitu aja ya. Hadis Rasul itu demi kebaikan, dan di situ tidak ada unsur yang dirugikan dengan kebohongan itu, maka ajaran agama mengizinkan. Sifatnya rukhsah. Rukhsah itu keringanan ya. Ya kalau bisa mah nggak usah pakai bohong. Ada orang saking nggak boleh bohong, blak-blakan. Istri sudah dangdan 1,5 jam, udah dangdan. Lalu ngomong, mama, kayak nenek gombel. Ya, istri dibilangin begitu. Ya, itu cemberut istrinya itu. Ya, sudah dangdan 1,5 jam, pakai macam-macam. Dikirain mau dipuji sama suami. Ternyata dibilang, karena nenek gombel si mama. Yaduh, udah dandan bagus-bagus. Nah, itu kan terlalu belak-belakan itu. Mungkin bener juga sih. Mungkin bener juga kayak nenek gombel gitu ya. Tapi kan gak usah ngomong begitu sama istri mah. Sebut aja. Cakep gitu. Nah, kalau ada yang kurang baik dibetulin dikit. Gitu. Jadi ternyata dalam kata-kata itu, bohong itu ada yang dikasih dispensasi ya. 3 macam bohong diizinkan. Itu menunjukkan bahwa
jangan mentang-mentang tidak boleh bohong lalu terlalu belak-belakan sehingga orang itu mau seneng tidak seneng omongin di depannya. Nggak harus begitu juga, ada juga adab ya, sopan santun ya. Nah, contoh nih, mungkin bohong yang tidak diungkapkan. Bohong tidak diungkapkan. Ini Rasulullah nih. Sedang duduk-duduk dengan sahabat, ya. Lalu datang seorang sahabat dari pinggir kota lah, pinggir kota Madinah. Dia punya, kalau di kita mungkin buka pohon jeruk gitu, pohon jeruk. Ah, dia rupanya dia niat baik nih, mau ngasih nih, baru metik jeruk dari pohonnya, mau dikasih ke Rasulullah biar seneng gitu ya. Akhirnya dipetiklah jeruk itu beberapa buah dari pohonnya, mungkin dimasukkan ke keranjang gitu, kantong, dikirim ke Rasulullah. Rasulullah sedang duduk di situ bersama para sahabat. Disedangkan Rasulullah, saya pohon jeruk saya lagi berbuah nih, saya sengaja nih bawain buat tuan nih buah jeruk. Oh ya, terima kasih kata Rasulullah. Di depan para sahabat, lalu Rasul ambil. Rupanya maaf nih, dimakan habis, satu habis. Mungkin sekitar 2 atau 3 biji lah ya. Ambil lagi, habis. Ambil lagi, habis semua. Udah habis semua, orangnya pulang. Sahabat bertanya-tanya, kok tumben ya Rasul nggak ngasih ya? Biasanya bagi-bagi kalau ada makanan. Tapi ini dihabisin sendiri oleh Rasulullah. Saya tidak tahu apakah jeruk atau dukuh gitu ya. Dukuh kali ya, bukan jeruk ya. Kalau jeruk kan pasti nggak habis. Dukuh sampai habis. Udah pulang orangnya, sahabat penasaran nanya, ya Rasulullah. Sambil senyum-senyum sahabat, ya Rasulullah. Biasanya bagi-bagi, ada apa-apa. Kok sampai dihabisin sendiri sih? Nah, Rasul cerita nih, orangnya udah pulang. Itu buah itu asam. Nggak enak sebetulnya. Sengaja saya tidak bagi. Takut kalian nyicipin, lalu asam, lalu ngomong di depan orangnya. Ih, asam banget. Itu yang ngasihnya nggak enak itu. Kalau ngomong depan orang, maka saya habisin aja. Biarin saya tahan aja, walaupun pahit saya tahan aja, seolah-olah manis, kan bohong gitu. Bohong gitu. Bohong tapi tidak diucapkan. Bohong tidak diucapkan gitu ya. Jadi nahan diri pada itu asam pahit, nggak enak, dihabisin. Di depan orangnya, kalau saya bilang pahit, dia tuh kelihatannya nggak enak. Karena tujuannya ingin menyenangkan Rasul, ngasih buah hasil panen dia sendiri, hasil buah sendiri. Tuh kan mirip bohong itu Rasulullah itu. Tapi minta diungkapkan. Pahit seolah-olah diperlihatkan seperti manis. Karena ingin menyenangkan orang lain. Tuh ya. Jadi untuk berbuat baik ke orang lain itu ada bohong-bohong dikit itu tidak apa-apa gitu. Tapi jelas di situ tidak ada unsur pihak manapun yang dirugikan, tidak ada. Karena nanti biasanya kalau ada pihak dirugikan itu masuk kategori zolim. Kalau ada pihak yang dirugikan lantaran kebohongan, berarti bohong itu masuk kategori zolim. Zolim tidak boleh berbuat zolim. Tapi dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi kebohongan seperti itu ternyata dirukhsah dalam agama, tidak dianggap berdosa, dibolehkan Rasulullah. Jadi kalau mengacu kepada hadis ini cuma 3 macam sebetulnya ya. 1 dalam rangka perang menipu musuh. 2 dalam rangka apa tadi? Mendamaikan orang yang berselisih supaya akur lagi, supaya baikan lagi. Dan yang ketiga, suami untuk menyenangkan istri, istri untuk menyenangkan suami, gitu Pak. Jadi ini masuk kategori akhlak kita ya. Nah, hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang terakhir dari Imam Muslim. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Jadi judulnya tetap tidak bergeser dari judul Islahu Bainan Nas, mendamaikan sesama manusia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi dari Ummu Kulsum, hadis berikutnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat.
Sami'a Rasulullah SAW sauta khusumin bil babi aliyah. Rasulullah mendengar atau terdengar oleh Rasulullah sauta khusumin, suara pertengkaran. Rupanya ada orang bertengkar dengan suara yang kencang, kedengaran oleh Rasulullah. Mungkin lewat ke rumah Rasulullah kedengaran. Bil babil aliyah aswatuhuma, dengan suara yang keras. Jadi namanya bertengkar berarti suaranya kencang ya. Kedengaran oleh Rasulullah. Ahaduhuma yastadiul akhara. Satu di antaranya itu dalam pertengkaran itu menunjukkan minta hutangnya dikurangi. Gitu ya. Jadi minta agar dia punya hutang, tolong dong dikurangi aja dah, masa saya harus segitu bayarnya, gitu bertengkar itu. Ya, sampai kedengaran Rasulullah, wa yastarfiqu fi syai'in. Kemudian dia minta keringanan tentang hutang piutang itu, ya sedikit saja terhadap lawan perbincangannya tadi. Wa huwa yaqulu, lalu orang itu berkata, karena yang satu minta diringankan hutangnya, ya sambil suara keras mungkin gitu. Tapi yang satu mengatakan begini, wallahi demi Allah, la af'alu, aku tidak mau. Oh, pakai demi Allah. Padahal mengurangi hutang itu perbuatan baik. Jadi, tapi dia sumpah kagak bakal dikurangi. Demi Allah aku nggak mau kurangin. Waduh, pakai sumpah, tujuannya, isi sumpahnya tidak akan mengurangi beban hutang orangnya, orang tadi itu yang berhutang ya. Wallahi la af'alu. Fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu. Mendengar itu Rasulullah keluar. Mendengar pertengkaran sampai ke kata-kata, demi Allah saya enggak mau kasih keringanan kamu. Rasul mendengar itu, Rasulullah keluar. Faqala, lalu Rasul bertanya, ainal muta'ali 'ala Allah? Siapa yang tadi sumpah menyebut nama Allah? La yaf'alul ma'ruf. Demi Allah tidak mau berbuat baik. Mengurangkan hutang ketika orang itu yang berhutangnya merasa berat, itu kebaikan. Bahwa memberi atau tidak memberi hak orang yang menghutangkan. Tapi pakai sumpah demi Allah tidak mau meringankan. Nah ini yang menjadi janggal nih. Karena berarti sumpahnya isinya itu tidak akan berbuat baik. Ya, nah maka Rasul bertanya, siapa yang mengatakan ainal muta'ali 'ala Allah la yahmul khairul ma'ruf? Faqala, orang itu menjawab, ana ya Rasul, aku ya Rasulullah. Falahu ayyu dzalika ahabbu. Baginya memang hak dia. Memberi keringatan atau tidak memberi peringatan memang hak dia, kata Rasul. Tapi Rasul merasa kecewa dengan sumpahnya tidak mau berbuat baik. Makna yastaudihu yas'aluhu ayyadhu anhu ba'dadainihi wa yastarfihu yas'alu rifqi wal muta'ali akhalib. Nah, jadi Rasulullah keluar itu menanyakan itu, menyesalkan kok ada orang yang untuk berbuat baik kepada orang lain sampai bersumpah demi Allah kagak bakalan. Jadi itu untuk kebaikan itu tidak boleh kita sumpah untuk tidak berbuat baik. Sebab boleh jadi suatu saat kita diberi kemampuan untuk berbuat baik ke orang lain. Kasus seperti ini mirip pernah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya marah kepada seseorang yang selama ini sering oleh beliau dibantu. Ada orang yang ya miskin lah, tidak mampu, oleh Sayyidina Abu Bakar sering dibantu, kasih makanan kalau dia lagi tidak punya, ya udah sering bantulah. Suatu saat itu orang yang sering dibantu itu rupanya menyakiti perasaan Abu Bakar As-Siddiq. Apa menyakiti apa? Menyebarkan fitnah. Menfitnah terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau. Putri Abu Bakar Siddiq, istri Kangjeng Nabi. Itu orang yang suka dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Orang itu ternyata turut menyebarkan fitnah.
tentang Siti Aisyah. Nah, berarti Sayyidina Abu Bakar tersinggung berat itu. Udah sehari-hari sering aku bantu, kok gitu ya? Ternyata menyebarkan fitnah, menjelek-jelekan Siti Aisyah, putri beliau. Akhirnya keluar kata-kata sumpah tuh. Demi Allah, aku nggak mau bantu lagi dia. Mulai sekarang aku demi Allah tidak mau bantu lagi. Padahal membantu orang yang susah itu baik. Saking kesel ya kepada kelakuan orang itu, keluar kata-kata, demi Allah saya tidak mau bantu lagi orang itu karena dia sudah menyakiti hati saya, memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Gitu, Pak. Ternyata ketahuan Rasulullah. Itu sumpah suruh dibatalkan. Karena isinya tidak bagus. Berbuat baik itu sepanjang umur sampai kapanpun kita harus berbuat baik. Walaupun kita kesel, kita marah, jangan sampai ada sumpah isinya tidak mau baikan. Nah, hati-hati juga nih, takut di antara kita berselisih dengan tetangga, dengan teman dan sebagainya. Saking keselnya keluar kata-kata sumpah. Demi Allah aku nggak mau nginjak lagi rumahnya misalnya. Padahal dia sesama muslim. Hanya karena kita tersinggung. Itu hati-hati dengan sumpah seperti itu. Ini pernah dialami Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Turunlah Al-Quran itu. Saya lupa ayatnya, di Al-Quran ada itu. Apa itu? Kifaratul yamin. Kifarat sumpah. Sumpah yang isinya tidak baik harus dibatalkan sumpahnya. Perbuatan tidak baiknya jangan diterusin. Tetap kita ada peluang harus mau berbuat baik. Dibatalkan. Kifarat sumpah itu turun Al-Quran tentang batalkan sumpah yang isinya begitu itu. Dengan cara apa? Saum 3 hari berturut-turut. Itu kifarat sumpah. Kalau tidak mampu saum 3 hari berturut-turut, diganti dengan sodakoh ke fakir miskin 10 orang. Ngasih makan 10 orang fakir miskin supaya kenyang seharian dia. Atau katanya sodakoh memberi pakaian yang layak pakai kepada 10 fakir miskin. Itu dengan niat membatalkan sumpah yang isinya tidak baik. Nah, gitu ya. Jadi ini juga dicantumkan dalam bab ini karena orang yang sampai mengatakan demi Allah tidak mau memberi keringanan ke orang lain, itu adalah bertentangan dengan perintah agama. Kita disuruh berbuat baik ke orang lain. Bahwa kita belum mampu, tidak usah pakai sumpah. Saya belum bisa, ya sudah belum bisa. Tapi kalau sumpah demi Allah saya nggak mau bantu, itu salah itu. Demi Allah saya mau nggak nyumbang misalnya untuk kebaikan, nggak boleh ya. Andai kata belum, ya itu belum aja. Tapi kalau pakai sumpah janji seperti itu adalah perbuatan tidak baik. Maka kasus seperti ini Rasulullah itu tegur, waduh memang hak dia mau berbuat baik dan sebagainya. Tapi kalau sampai sumpah tidak akan melakukan, itu adalah bertentangan dengan perintah agama, islahu bainan nas, berbuat baik sesama manusia ya. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Nah, itulah hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Hadis keempat, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abil Abbas, bukan Ibnu Abbas ya, bukan. Abil Abbas Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun fa kharaja Rasulullah yuslihu bainahum. Bahwa telah sampai kepada Kangjeng Nabi SAW berita bahwa Bani Amr bin Auf di antara mereka telah terjadi perselisihan. Fa kharaja Rasulullah, maka Rasulullah pergi menuju kaum yang sedang berselisih. Jadi Rasulullah itu tanggung jawab banget ya sebagai pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Kalau di satu kaum itu terjadi perselisihan, turun Rasulullah itu datang untuk mendamaikan.
Turun ya. Kemudian yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu, mendamaikan orang-orang ya yang ada pada mereka. Fa hubi sallallahu alaihi wasallam wa hana shalah fajabila ila bakr khawala. Sehingga karena mengurusi itu rupanya tidak mudah nih mendamaikan kelompok itu, kelompok Amru bin Auf ini. Lama. Sampai akhirnya waktunya sholat belum selesai. Memang mendamaikan orang tuh gampang-gampang, susah ya. Susah Pak, kalau orang bertengkarnya sengit itu, mau damaikan itu ngotot sana, ngotot sini itu. Kadang-kadang juga tidak berhasil. Nah, jadi Rasulullah mendamaikan memakan waktu lama. Tertahan Rasulullah itu sampai masuk waktunya sholat berjamaah. Faja'a Bilal ila Abu Bakar Siddiq. Karena sampai waktu mungkin ini zuhur atau asar lah gitu ya. Rasul belum pulang, belum kembali lagi ke masjid. Padahal sudah waktunya sholat. Karena ngurusin mendamaikan orang yang berselisih tadi itu. Akhirnya Bilal ambil inisiatif. Ini waktunya sholat nih. Kan selama ada Rasulullah, yang mimpin sholat itu Rasulullah Pak. Selama ada Rasulullah tidak sakit, tidak bepergian. Yang namanya sholat berjamaah 5 waktu itu yang mimpin Rasulullah. Tidak pernah yang lain. Nah ini karena Rasulullah sedang keluar masjid. Agak jauh ngurusin Bani Auf yang sedang berselisih. Sampai datang waktu sholat. Sudah azan Bilal, Rasulullah belum pulang juga. Karena urusan di sana itu. Akhirnya Sayyidina Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, lalu Sayyidina Bilal berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah qad hubisa. Kangjeng Nabi itu tertahan, hubisa tertahan di kaum itu yang sedang ada persoalan tadi. Wahanati sholat, sampai masuk mestinya kita sudah mulai sholat berjamaah. Fahallaka anta umman nas. Apakah engkau Abu Bakar siap untuk mengimami orang-orang dalam sholat berjamaah? Karena biasanya Rasulullah ya. Nah jadi karena tidak ada Rasulullah sedang urusan tadi itu belum pulang, maka Sayyidina Abu Bakar lah yang diminta oleh Bilal untuk ngimamin. Karena Rasulullah sedang belum. Qala, Abu Bakar mengatakan, na'am in syi'ta. Baiklah kalau engkau setuju, kalau engkau menghendaki aku jadi imam, siaplah. Sampai di sini dulu saya potong ya. Jadi ternyata ada kata-kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau kau berkehendak saya siap. Jadi imam itu kehendak makmum, kecuali Rasulullah lah. Jadi kalau orang jadi imam itu hakikatnya kehendak makmum. Nanti dalam ilmu fikih itu Pak, ya, imam jadi imam, niatnya tidak jadi imam. Makmum niat jadi makmum, sah itu sholat berjamaah Pak. Kenapa? Karena makmum niat jadi makmum. Walaupun imam misalnya di imam, tapi tidak niat jadi imam. Hukum fikih ini Pak. Tapi, nah, imam niat jadi imam, tapi makmum semua tidak niat jadi makmum, nggak jadi. Berarti imam ngangkat sendiri. Jadi presiden tapi tidak dipilih oleh rakyat itu. Saya presiden, nggak ada yang milih, bisa nggak? Nggak bisa. Presidennya nggak mau, tapi diangkat oleh rakyat semua, jadi. Kan presiden sama imam sama ini. Jadi dalam sholat itu ada ilmu politik sebetulnya. Ya dalam sholat itu ada ilmu politik Pak. Ilmu tata negara itu ada dalam sholat sebetulnya. Nah ini ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan na'am in syi'ta. Iya. Kalau Anda mau, kalau jemaah mau dipimpin oleh saya siap. Jadi imam itu harus ada ridho dari makmum. Jadi kalau nyelonong sendiri, saya imam, pada makmum pada bingung, siapa ini mau imam? Enggak bisa, harus ridho para makmum, gitu ya. Ini nanti dikembangkan dalam ilmu fikih. Fa'aqama Bilal, karena Sayyidina Abu Bakar sudah mengatakan siap dah, kalau Anda semua mau saya siap. Fa'aqama Bilal, maka qomatlah Sayyidina Bilal.
Wa taqaddama Abu Bakrin, lalu majulah Abu Bakar ke depan sebagai imam. Kemudian fakabbaro, maka beliau pun bertakbir Allahu Akbar memulai salat. Wa kabbarun nas, maka orang-orang pun ikut bertakbir. Salat berjamaah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar karena Rasulullah belum pulang. Wajah Rasulullah SAW. Salat sudah berjalan, datang Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, yamsi fis sufuf. Lalu beliau melangkah ke barisan saf para makmum. Hatta qoma fis saffi, hingga sampai bergabung dengan saf para jemaah. Fa akhadan nasu fi tasfiq. Karena lalu para makmum yang tahu Rasulullah datang tepuk tangan. Maksudnya ngasih tahu ke Abu Bakar Rasulullah datang gitu. Kan sudah sholat, sudah takbir. Pok gitu ya. Maksudnya yang di samping Rasul yang sabdin itu ngasih tahu ke imam, ke Abu Bakar, Rasulullah datang. Maksudnya gimana nih selanjutnya kalau Rasul datang? Kan imam tuh harus orang terbaik. Selama ini yang imamin Rasulullah terus. Dalam kasus ini karena tadi belum datang Rasulullah, terpaksa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sedang berjalan Rasulullah datang, maka para sahabat bertepuk tangan tasfik itu betul. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq itu la yaltafitu, tidak bergeser dalam salatnya. Pertama, tepukan pertama Abu Bakar enggak ngeh. Apa itu tepuk tangan itu? Tujuannya apa? Beliau tidak peduli terhadap tepuk tangan. Falamma aktsarun nasul tafata. Ketika orang yang tepuk tangannya tambah banyak, rupanya tidak satu orang, beberapa orang tepuk tangan juga. Nah, iltafata, Abu Bakar As-Siddiq nengok. Rupanya sholat nengok itu nggak batal, Pak. Sholat kalau nengok begini nggak batal, asal tidak pakai dada. Tapi jangan ya, jangan nengok ya. Nah, secara hukum kalau ngelirik begini nggak batal sholat itu. Ya, hukum fikihnya nih. Tapi kalau pakai dada gini batal. Karena yang harus menghadap kiblat itu dada, bukan kepala. Kalau kepala nengok kiri kanan nggak batal. Tapi jangan nengok kiri kanan ya. Secara hukumnya nanti makruh ya, gitu ya. Iltafata, maka nengoklah Sayyidina Abu Bakar itu, faidha Rasulullah, kelihatanlah ada Rasulullah. Nah, ngertilah. Berarti itu yang tepuk tangan tuh seolah-olah ngomong, Abu Bakar, Rasulullah sudah datang. Jadi sudah selayaknya Rasulullah yang jadi imam, Anda mundur saja. Seolah gitu jemaah itu. Karena Rasulullah selalu memimpin ya. Tapi fa'asyara ilaihi Rasulullah SAW. Rasulullah kasih isyarat. Ketika Sayyidina Abu Bakar nengok, di belakang ada Rasulullah, Rasulullah kasih isyarat. Isyarat apa ini? Supaya Abu Bakar nerusin jadi imam. Nah, ini hukum nih. Imam itu harus orang terbaik. Tapi walaupun bukan orang terbaik, sah saja jadi imam, asal sholatnya imam itu sah. Kenapa Rasul kasih isyarat? Berarti boleh kalau Abu Bakar nerusin jadi imam, Rasulullah jadi makmum, boleh. Ya, secara hukum dulu nih ya. Kemudian farofa Abu Bakar Siddiq yadahu. Karena Rasulullah kasih isyarat supaya Abu Bakar nerusin, beliau angkat tangan sedang sholat itu, membaca hamdalah, membaca alhamdulillah. Kemudian waroja al qahqara waro'ahu. Lalu setelah mengucapkan alhamdulillah, seolah-olah bersyukur Rasul sudah datang, lalu dia mundur. Sholat mundur nggak apa-apa kalau ngelurusin saf. Jadi ini hukum nih Pak. Maka Bapak kalau sedang sholat kurang lurus, mau ngelurusin, maju dikit mundur dikit boleh, geser dikit boleh, supaya lurus.
Sayyidina Abu Bakar mundur. Nah, jadi sudah dikasih isyarat, Rasul lanjutin, tapi Abu Bakar tuh mundur ke belakang. Waraja al-qahqara wara'ahu hatta qoma fi shaffi, hingga Abu Bakar lurus dengan saf pertama. Karena Abu Bakar mundur, fakta qaddama Rasulullah maju jadi imam. Jadi gantian imam. Gantian imam itu sedang sholat bisa secara hukum maju. Fasolla linnas, maka sholatlah kangjeng Nabi jadi imam bagi semua orang-orang. Falamma faragha aqbala an-nas, maka setelah selesai sholat, kangjeng Nabi menengok kepada para jemaah. Lalu berkata, ayuhan nas, wahai saudara-saudara, orang-orang, ya, malakum hina nabakum syai'un fi shalah akhadtum fit tasfih. Kalian kalau menegur dalam keadaan sholat bukan tepuk tangan. Ini kata Rasul nih. Innamat tasfiq lin nisa. Tepuk tangan itu buat wong wedok. Kalian kan wong lanang semua. Mana bausan fi sholat falyaqul subhanallah. Negur dalam sholat bagi kalian wahai kaum laki-laki, subhanallah, bukan tepuk tangan. Tepuk tangan mah untuk wong wedo. Falyaqul subhanallah. Fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqul subhanallah illa tafata. Karena sungguhnya tidaklah seseorang mendengar suara subhanallah kemudian dia menengok, itu boleh. Ya Abu Bakar, ma manaka? Lalu bertanya, setelah tadi bicara kepada para jemaah, Rasul bertanya kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, ma manaka antusolli bin nas hina asyartu ilaika? Kenapa kau tidak meneruskan jadi imam ketika aku kasih isyarat supaya kau terusin? Kenapa? Bertanya nih. Faqala Abu Bakrin, beliau Abu Bakar menjawab, maka yang bagi libni Abi Quhafa ayyusolli baina yadain Rasulullah SAW. Oh ya Rasulullah, tidak pantas dong anaknya Abu Quhafa, maksudnya dirinya, mengimami makmumnya ada Rasulullah. Yang nggak pantas lah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saya tidak pantas jadi imam kalau di antara makmum ada Rasulullah. Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini cukup lucu, cukup menarik nih hadis ini. Ada unsur hukum sholat, ada unsur akhlak, Pak. Unsur akhlak nih. Sayyidina Abu Bakar padahal disuruh nerusin jadi imam, tapi tidak mau. Kalau pakai hukum, Abu Bakar dosa itu. Disuruh Rasulullah nggak mau, ya kan? Disuruh Rasulullah nggak mau, dosa kan? Kan disuruh Rasulullah laksanakan. Atiullah wa atiur Rasul. Rasul itu ditaati, perintahnya lakukan. Tapi Abu Bakar disuruh ngimamin, tidak mau, berarti Abu Bakar dosa kalau pakai ilmu hukum. Karena tidak taat ke Rasulullah. Tapi ada ilmu adab, ilmu akhlak. Abu Bakar itu mundur karena apa? Karena lebih menghormati kangjeng Nabi, itu akhlak. Jadi antara akhlak dan hukum saling melengkapi, Pak. Kalau pakai ilmu hukum, Abu Bakar dosa itu. Disuruh tetap ngimamin kok nggak mau. Yang nyuruh Rasulullah kok. Tapi demi hormatnya ke Rasulullah, itu akhlak, tetap mundur. Yang lebih layak ngimamin Rasulullah SAW. Di sini ada akhlak, di sini ada hukum. Nah ini maka hukum sama akhlak itu berdampingan, Pak. Ya, saling melengkapi satu sama lain. Nah, jadi ini silahkan dikembangkan ya, satu pelajaran penting ya, di bagaimana Rasulullah dan para sahabat memberikan teladan dalam banyak hal, termasuk dalam praktek sholat itu menghormati Rasulullah, menghormati misalnya di sini juga menghormati yang lebih sepuh, yang menghormati yang lebih mahir dan sebagainya. Itu adalah bagian dari akhlak. Seperti Sayyidina Abu Bakar itu ya, akhlak dan hukum berdampingan, saling melengkapi. Demikian, sudah habis waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga
Kalau salah, semoga Allah memaafkan kita semua. Kalau benar, ada hikmah dan manfaat buat kita semua. Hadanallahu ya yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.